Di tahun ini timnas Indonesia mendapatkan sebuah kehormatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Penunjukan itu dilakukan FIFA setelah Peru secara resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Namun penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 mendapatkan respon negatif dari negara tetangga di ASEAN, tak terkecuali negara tetangga Vietnam. Mereka menilai bahwa FIFA begitu sayang dengan Indonesia, padahal sebelumnya Indonesia telah mempermalukan diri sendiri dengan kejadian Kanjuruhan yang menewaskan ratusan jiwa. Namun tunggu dulu, Vietnam seperti tidak sadar bahwa Indonesia lebih layak menjadi tuan rumah dibandingkan mereka. Lantas apa alasannya? Mengapa Indonesia menjadi negara yang lebih pantas dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya? The host of the FIFA Under-17 World Cup 2023, Indonesia. Congratulations to Indonesia. Seharusnya mereka senang ketika melihat negara tetangga mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, namun berbeda halnya saat Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari negara-negara tetangga. Negara-negara tetangga malah iri dengki dengan ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah, tak terkecuali negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Vietnam, di mana rasa iri itu mereka tunjukkan dari beberapa artikel yang menyudutkan Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi anak emas FIFA. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late. Akan tetapi komentar miring yang ditunjukkan oleh negara-negara tetangga di ASEAN tidak dipedulikan oleh Indonesia. Mereka tetap optimis untuk bisa menyelenggarakan Piala Dunia tersebut, di mana saat ini Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Indonesia bisa dikatakan sukses. Hal itu terlihat saat Indonesia memenuhi target yang ditentukan oleh FIFA, di mana FIFA sempat memberikan target rata-rata penonton yang hadir ke stadion di setiap pertandingan harus bisa mencapai 10.000. Secara mengejutkan Indonesia mampu melampaui target tersebut. Saat ini rata-rata penonton yang hadir di stadion untuk menyaksikan Piala Dunia mencapai 11.000. Tentu hal ini menjadi sebuah kehormatan bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia berhasil memberikan fasilitas yang bagus bagi para peserta Piala Dunia, mulai dari stadion yang bertaraf internasional, serta infrastruktur pendukung lainnya, seperti training center dan infrastruktur lainnya. Fasilitas itulah yang membuat para peserta Piala Dunia puas berada di Indonesia. Mereka menikmati semua fasilitas yang disediakan Indonesia, bahkan mereka merasa nyaman saat berada di Indonesia. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? Vietnam dan Malaysia seharusnya berkaca pada kondisi mereka. Sebelumnya mengapa mereka tidak mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah? Bukannya malah nyinyir setelah FIFA secara resmi menggelar Piala Dunia di tanah air. Namun wajar saja FIFA memilih Indonesia ketimbang negara ASEAN yang lain, apalagi mengingat kondisi yang sebenarnya, kondisi yang membuat FIFA semakin yakin bahwa mereka tidak salah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Fasilitas di Indonesia lebih memadai. Soal fasilitas Indonesia bisa dikatakan lebih unggul daripada negara ASEAN lainnya. Contohnya adalah stadion, di mana Indonesia sudah memiliki beberapa stadion megah yang sudah layak ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Untuk hal ini Malaysia sebenarnya juga memilikinya. Perbedaannya soal kemauan, di mana negeri jiran itu terkesan tidak ada keinginan untuk menjadi tuan rumah, sedangkan untuk Vietnam, bukan bermaksud meremehkan, soal fasilitas mereka masih tertinggal jauh dari Indonesia, di mana Maidin Stadion masih mendapatkan banyak kritikan, padahal stadion itu menjadi stadion terbaik di sana. Still remember
Tidak ada keinginan menjadi tuan rumah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Malaysia sejatinya juga layak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, akan tetapi Malaysia seperti tidak memiliki keinginan untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah, malah saat ajang itu diselenggarakan di Indonesia, mereka malah iri dan menuduh Indonesia sebagai anak emas FIFA, sungguh sesuatu hal yang membingungkan bagi negara yang beribu kota di Kuala Lumpur tersebut. Hal itu lebih diperparah saat Malaysia menolak ajakan Indonesia untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, padahal potensi untuk ditunjuk lebih besar, mengingat Piala Dunia belum pernah diselenggarakan di kawasan ASEAN. Lobi Indonesia lebih jago daripada negara ASEAN lainnya. Selanjutnya adalah soal hubungan dengan FIFA. Untuk hal ini Indonesia bisa dikatakan lebih jago daripada negara-negara ASEAN lain. Contoh yang nyata, saat Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, meskipun ajang tersebut harus gagal diselenggarakan, namun hal itu sudah menjadi bukti bahwa lobi Indonesia sudah berhasil ke FIFA. Dan puncak keberhasilan itu didebatkan saat Indonesia berhasil secara resmi ditunjuk oleh FIFA menjadi tuan rumah pengganti Piala Dunia, belum lagi lobi soal sanksi berat yang akan diterima Indonesia setelah kejadian Kanjuruhan. Seandainya lobinya kurang maka besar kemungkinan Indonesia akan mendapatkan sanksi berat, namun untungnya lobi itu berhasil, di mana Indonesia hanya mendapatkan sanksi ringan dari FIFA. Host of the FIFA Under-17 World Cup 2023, Indonesia. Congratulations to Indonesia for hosting the World at the end of the year 2023 of the Under-17 FIFA World Cup. Thank you. Itulah tadi beberapa alasan yang membuat FIFA lebih mempercayai Indonesia daripada negara-negara ASEAN lainnya. Was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.